Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat berjumpa kembali ya di channel Tutorial Cat. Kali ini saya ingin membagikan ilmu ya, atau berbagi lah ya, eh, bagaimana cara membuat layer di AutoCAD, cara membuat layer dan penggunaannya ya. Oh ya, oke. Tolong bagi yang belum subscribe ya, mohon dukungannya untuk pengembangan channel ini supaya saya semakin semangat, eh, semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ya, untuk berkreasi sebanyak mungkin, sesering mungkin ya. Jadi bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, ya tolonglah didukung, saya minta dukungannya ya, demi pengembangan channel ini dan untuk belajar bersama-sama ya. Oke, kita lanjut. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat layer ya. Oke, kita langsung klik aja di toolbar layer properties manager, atau kalau di command line ketik layer ya, ketik layer. Nah, lalu muncul tabel layer manager ya, layer properties manager. Nah, secara default ada satu layer, yaitu yang namanya layer 0, warna putih ya, dan tipe garis continuous. Oke, nah di sini dalam penggambaran AutoCAD itu kan kita biasanya banyak sekali menggambar dengan objek-objek yang berbeda ya. Bisa ada 5 objek, 10 objek, bahkan lebih, atau mungkin kalau yang gambarnya rumit itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan objek yang berbeda ya. Berbeda tuh tentunya dari jenis garisnya, ketebalan garisnya, warna, dan lain-lain ya, sesuai kebutuhan masing-masing pengguna ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya bagaimana caranya membuat layer baru. Nah, di sini ada 4 tombol pilihan ya. Oh ya, ini saya jelaskan dulu, saya menggunakan AutoCAD 2016 ya. Barangkali teman-teman ada yang lebih baru versi AutoCAD-nya, atau justru yang lebih lama, mungkin penampilannya agak sedikit berbeda ya, terutama yang lebih lawas ya, biasanya agak berbeda. Tapi seandainya ada perbedaan pun nggak terlalu jauh ya. Oke, kembali lagi. Di sini ada menu New Layer. New Layer VV itu maksudnya untuk viewport ya, frozen in all viewport, delete layer, sama set current layer ya maksudnya. Nah, di sini saya jelaskan yang satu persatu ya. Untuk new layer maksudnya kalau klik ini kita untuk membuat layer baru. Untuk yang new layer VV frozen in all viewport ini untuk membekukan layer di viewport ya. Nah, ini mungkin untuk pemula, atau ya untuk pengguna pemula mungkin belum bisa saya jelaskan ya. Kalau yang ini ya, ini biasanya untuk yang sudah mahir ya untuk viewport ini, karena dia sangat rumit untuk di penggambaran 3D dan di setting layout ya. Ini fungsinya untuk membekukan layer di viewport. Terus yang ini, yang delete layer, adalah menghapus layer yang sudah dibuat, yang udah ada, punya sudah tidak diperlukan, ya udah hapus saja pakai ini, delete layer. Klik terus delete layer. Nah, ini yang set current, maksudnya layer yang nanti akan yang berfungsi secara yang berjalan lah ya maksudnya. Nah, oke, kita langsung saja new layer, klik new layer. Nah, di sini kita beri nama terserah ya, apa saja, umpamanya di sini kasih nama sebagai contoh dinding, enter. Nah, lalu pilih di sini untuk warna, tipe garis dan ketebalan garis ya, itu terserah. Anggaplah saya di sini sekarang untuk
dinding saya kasih warna nomor 4 ya, atau hijau lah, nomor 3 hijau. Lalu tipe garisnya klik. Nah di sini kan secara default hanya tampil tipe garis lurus ya, atau continuous. Seandainya mau merubah garis, klik load. Nah di sini banyak pilihan ya, terserah mau menggunakan garis apa untuk tipe dinding, sesuai selera masing-masing. Biasanya kalau untuk dinding ya biasanya sih continuous, kalau gitu ya nggak di cancel saja, sudah continuous. Oke. Nah lalu untuk ketebalan garis ya, nah ini klik line weight. Nah untuk dinding terserah ya, secara default itu ketebalannya kurang lebih sama dengan 0,25 mm ya untuk yang default. Nah jadi di sini kalau terserah ya, mau dibuat lebih tipis sedikit atau justru lebih tebal sedikit, mungkin pilih 0,3. Oke, saya di sini pilih 0,3 ya. Lalu buat layer lagi, klik new layer untuk dimensi ya, atau ukuran dimensi. Warna saya rubah lagi untuk dimensi magenta. Oke. Untuk ketebalan saya pilih default aja, default. Untuk tipe garis juga continuous ya. Oke, saya pilih lagi new layer lagi. Sekarang kita kasih nama pintu. Pilih warna lagi, terserah ya mau warna apa. Contoh di sini warna nomor 4 cian ya. Nah dan begitu seterusnya. Nah jadi di sini saya nggak perlu banyak-banyak lah ya, untuk sebagai contoh cukup 3 layer baru. Nah sekarang lalu mana yang mau diaktifkan terlebih dahulu nih? Mungkin saya pilih dinding ya, dinding untuk set current ya, untuk supaya layer yang aktif itu adalah dinding. Jadi pertama sorot layer dinding, lalu set current. Nah setelah udah oke semua, klik close layer manager ini, layer properties manager, close. Nah lalu kita sekarang buat contoh ya, garis. Contoh saya membuat garis. Nah oh ya, ini tampil di menu ya, layer yang aktif adalah dinding. Terus saya klik bikin garis objek dinding. Nah otomatis garis yang timbul adalah sesuai layer yang aktif. Nah untuk mengaktifkan layer bisa melalui layer properties manager tadi, atau lewat toolbar sini. Ini kan toolbar layer saya tampilkan ya. Nah di sini pilih umumnya, sekarang saya mau aktifkan ke pintu, buat garis. Nah, otomatis ini layer pintu. Sekarang lalu yang dimensi. Nah itu yang dimensi. Lalu sekarang yang 0 adalah warna putih. Gitu. Nah seperti itu. Oh ya, untuk ini adalah penggunaan layer ya, untuk membedakan atau memisahkan masing-masing objek. Kembali lagi ke layer properties manager. Tadi saya belum jelaskan semua di sini ya, satu persatu nih yang ada tombol-tombol ini. Oke, saya jelaskan dulu. Ini untuk yang gambar lampu ini, logo lampu itu fungsinya untuk menghidupkan atau mematikan objek yang ada di gambar ya, maksudnya supaya mau disembunyikan lah, atau ditampilkan atau sembunyi. Contoh sekarang yang dimensi yang warna magenta, saya off kan, kembali ke, nah otomatis dia hilang ya, disembunyikan ya. Itu kalau yang gambar lampu ya. Nah kembali lagi ke properties manager, kita hidupkan. Lalu yang freeze ini, yang gambar kayak bintang ini adalah untuk membekukan ya. Kita klik beku. Untuk beku fungsinya hampir sama dengan dimatikan tadi ya. Jadi dia dihilangkan sementara supaya tidak tampil saja di layar.
Lalu yang lock, gambar gembok ini adalah untuk mengunci. Contoh kita kunci nih ya, yang dimensi kunci clock. Nah, yang kalau dikunci ini dia objek ini nggak bisa di apa-apakan ya, nggak bisa dimodif, mau di delete atau di apa, nggak bisa ya. Contoh saya sorot semua nih. Nah, yang ini nggak, yang dikunci itu tidak bisa diedit ya, seperti itu. Itu fungsinya untuk yang gambar gembok ini kunci. Nah, lalu untuk yang gambar print ya, ini kalau plot style ini kaitannya dengan plot style manager ya. Ini nanti ada rumit juga nih, nanti ada tutorialnya tersendiri untuk yang plot style ini. Nah, sekarang untuk yang gambar plot, kalau kita matikan ini gambar printer ini plot, itu si objek tidak ikut di print ya. Nantinya saat Anda mengeprint itu, walaupun gambarnya tampil ada, tapi dia tidak ikut di print ya. Nah, untuk yang ini new pivot freeze ini seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ini fungsinya hanya berfungsi untuk di viewport manager. Ada teman Bapak. Oke, sebentar. Iya, sebentar.